Selamat siang Bu, di sini saya Gracian Selatan Bolon dengan NIM 032021 024 akan menjelaskan sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk memengaruhi organ-organ lain. Nah, pada manusia terdapat fungsi dari sistem endokrin ini yang diantaranya yang pertama mengontrol dan merangsang aktivitas kelenjar tubuh, yang kedua merangsang pertumbuhan jaringan, yang ketiga mengatur sistem metabolisme tubuh, yang keempat memelihara lingkungan internal yang optimal, yang kelima melakukan respon ketika terjadi situasi darurat, yang keenam mengatur laju reaksi kimia dalam berbagai sel, yang terakhir mempengaruhi kemampuan zat untuk mengangkut diri melalui membran sel. Nah, pada sistem endokrin terdapat hipotalamus. Ini dia hipotalamus yang terdapat di dasar otak dan berfungsi menggerakkan sistem endokrin dan bertanggung jawab terhadap suhu tubuh, tekanan darah, dan rasa haus, tidur, susanan hati, dan pelepasan hormon dari kelenjar lain. Adapun anatomi fisiologi dari sistem endokrin, yang pertama itu kelenjar dalam tubuh manusia terdapat 8 kelenjar endokrin, yaitu yang pertama kelenjar hipofisis yang disebut juga master of gland. Nah, atau kelenjar pengendali karena menghasilkan hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Kelenjar ini berbentuk bulat dan berukuran kecil dengan diameter 1,3 cm. Kelenjar hipofisis terbagi menjadi dua, yaitu hipofisis anterior dan hipofisis posterior. Yang kedua, kelenjar tiroid. Ini dia kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid ini merupakan kelenjar yang terdiri dari folikel-folikel dan terdapat di depan trakea. Kelenjar tiroid ini terdapat di leher bagian depan, di sebelah jakun, dan terdiri dari 2 lobus. Kelenjar tiroid menghasilkan 2 macam hormon, yaitu satu toroksin yang berfungsi mengatur metabolisme pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan sistem saraf. Yang kedua triiodothyronin, yang ketiga kalsitonin. Nah, yang berfungsi menurunkan kadar kalsium dalam darah dengan cara mempercepat absorpsi kalsium oleh tulang. Yang ketiga itu kelenjar paratiroid yang ini. Kelenjar paratiroid yang berjumlah 4 buah yang terletak di belakang kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid ini menghasilkan hormon paratomon yang berfungsi untuk mengatur konsentrasi ion kalsium dalam cairan ekstraseluler dengan cara mengatur absorpsi kalsium dari usus, ekskresi kalsium oleh ginjal, dan pelepasan kalsium dalam tulang. Yang keempat itu adalah kelenjar timus yang ini. Kelenjar timus adalah kelenjar yang terdapat di tengah rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Bentuknya menyerupai tabung kecil dan terdiri atas 2 bagian, yakni yang berukuran sama. Kelenjar timus ini ukurannya adalah berubah seiring bertambahnya usia. Nah, kelenjar timus ini juga berfungsi untuk memproduksi sel darah putih atau limfosit. Yang kelima, kelenjar adrenalin yang ini. Kelenjar adrenalin ini berbentuk bola dan topi yang menempel pada bagian atas ginjal. Pada setiap ginjal terdapat 1 kelenjar suprarenalis yang dibagi atas 2 bagian, yaitu bagian luar korteks dan bagian tengah medula. Hormon yang dihasilkan dari bagian luar atau korteks ini yaitu mineralokortikoid. Yang kedua itu glukokortikoid yang berfungsi mengatur metabolisme glukosa. Kemudian hormon yang dihasilkan dari bagian tengah medula yaitu adrenalin dan non-adrenalin. Yang keenam, kelenjar pankreas. Ini.
Kelenjar pankreas merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas sehingga dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Kelenjar pankreas ini menghasilkan hormon yaitu insulin dan glukagon. Insulin yang berfungsi mempermudah gerakan glukosa dari darah menuju sel-sel tubuh yang menembus membran sel. Di dalam otot glukosa dimetabolisme dan disimpan dalam bentuk cadangan di sel hati yang mempercepat proses pembentukan glikogen atau glikonesis dan pembentukan lemak lipogenesis. Yang ketujuh itu kelenjar ovarium, yang ini. Di mana kelenjar ovarium ini merupakan kelenjar pada wanita yang berfungsi menghasilkan sel telur, hormon estrogen dan hormon progesteron, yaitu sekresi estrogen dihasilkan oleh folikel de Graaf dan dirangsang oleh FSH. Estrogen berfungsi menimbulkan dan mempertahankan tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita, yang misalnya perkembangan pinggul, payudara, serta kulit menjadi halus. Progesteron ini dihasilkan oleh corpus luteum dan dirangsang oleh Langerhans. Progesteron ini berfungsi mempersiapkan dinding uterus agar dapat menerima sel telur yang telah dibuahi. Yang kedelapan, kelenjar testis. Yang ini, kelenjar testis pada manusia terdiri dari tubulus yang dilapisi oleh sel-sel benih atau sel geminal. Tubulus ini dikenal dengan tubulus seminiferus. Testis mengekskresikan hormon testosteron yang berfungsi merangsang pematangan sperma dan pembentukan tanda-tanda kelamin pria, misalnya pertumbuhan janggut, bulu dada, jagun, dan membesarnya suara. Demikian penjelasan tentang anatomi fisiologi sistem endokrin dari saya. Terima kasih.